Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Julkifli Sinaga akan menyampaikan materi mengenai sistem reproduksi pada aves. Secara umum, aves adalah vertebrata yang tubuhnya ditutupi oleh bulu yang berasal dari epidermis dan memiliki berbagai macam adaptasi untuk terbang. Aves meliputi burung, ayam, angsa, dan bebek atau itik. Tubuh aves terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Bangsa aves berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Fertilisasi terjadi dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka atau kissing kloaka. Pada aves terdapat sepasang sayap yang digunakan dan berfungsi untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Tungkai belakang bersisik dengan bentuk tungkai belakang bercakar yang bermacam-macam sesuai dengan jenis makanan dan cara hidup pada aves tersebut. Adapun ciri-ciri dari aves diantaranya yaitu memiliki ukuran tubuh yang beragam, mulut berparuh yang tersusun dari zat tanduk, tidak memiliki gigi, dan lidah yang tidak dijulurkan. Kemudian, memiliki mata yang berkembang baik dan kelopak mata, membrana nikititans, dan kelenjar air mata. Aves memiliki sepasang lubang hidung. Aves mempunyai sepasang kaki yang digunakan untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar-cakar, memegang makanan, atau untuk menangkap dan mencengkram mangsa. Aves memiliki sayap untuk terbang. Aves bernapas dengan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernapasan tambahan. Aves memiliki alat suara sirine yang terdapat pada percabangan trakea. Sistem pernapasan aves lengkap. Aves bersifat homoeutherm. Aves memiliki peredaran darah ganda. Alat ekskresi berupa ginjal metanefros dan tidak memiliki kandung kemih. Sistem saraf berupa otak. Aves bersifat ovipar dan fertilisasi terjadi secara internal. Sekarang, kita akan memasuki materi mengenai fertilisasi pada aves. Fertilisasi merupakan suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina, untuk membentuk suatu sel yang disebut zigot. Secara biologik, fertilisasi merupakan pengaktifan sel ovum oleh sperma, dan secara genetik merupakan pemasukan faktor hereditas pejantan ke ovum. Kemudian, kita akan memasuki sistem reproduksi pada aves. Sistem reproduksi aves secara general yaitu organ reproduksi pada unggas adalah ovarium dan oviduct untuk unggas betina dan testis untuk unggas jantan. Pada unggas betina, organ reproduksi bagian kiri yang berkembang normal dan berfungsi dengan baik, tetapi bagian kanannya mengalami rudimenter. Sistem reproduksi pada betina terbagi atas beberapa organ. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium terletak pada daerah ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Ovarium sangat kaya akan kuning telur atau yang disebut dengan yolk. Yolk merupakan tempat disimpannya sel benih yang posisinya pada permukaan dipertahankan oleh laterbra. Yolk dibungkus suatu lapisan membran folikuler yang kaya akan kapiler darah, berguna untuk menyuplai komponen penyusun yolk melalui aliran darah menuju diskus germinalis. Kemudian yaitu oviduct. Oviduct terdapat sepasang dan merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Pada unggas, oviduct hanya ada satu dan berkembang biak dan satunya mengalami rudimenter. Oviduct terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Pada gambar ini menunjukkan bagian-bagian dari organ sistem reproduksi pada aves. Pada mekanisme pembentukan telur pada aves, ovarium yang telah memproduksi oosit masak akan segera diovulasikan. Oosit kemudian akan menuju ke ostium abdominal dan mencapai tuba fallopi. Di sini, oosit akan mengalami pembuahan oleh sperma. Dalam hal ini, fertilisasi internal terjadi sebelum ovum dilapisi lapisan albumin. Oosit yang telah dibuahi maupun yang belum dibuahi akan segera bergerak turun ke dalam oviduct hingga mencapai daerah magnum. Di daerah magnum ini, oosit akan dibungkus dengan lapisan albumin atau putih telur pekat dan lapisan albumin encer. Oosit akan bergerak turun mencapai usmus dan akan dilapisi dengan selaput telur berwarna putih. Ketika oosit turun, akan mencapai uterus. Maka sekali lagi telur akan mendapatkan lapisan cangkang atau kerabang yang terbuat dari zat kapur. Setelah bungkus telur lengkap, maka telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Telur yang dibuahi ataupun yang tidak dibuahi akan tetap diproses dengan cara yang sama di dalam saluran telur. Kemudian kita berlanjut ke materi sistem reproduksi jantan pada aves. Yang pertama itu ada bagian testis. Testis berjumlah sepasang, terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung dan bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang. Pada unggas, testis tidak seperti hewan lainnya yang terletak di dalam skrotum. Fungsi testis menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut androgen dan sel gamet yang disebut dengan sperma.
Kemudian yaitu epididymis. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis, berfungsi sebagai jalan cairan sperma ke arah kaudal menuju ductus deferens. Kemudian yaitu ductus deferens atau vas deferens. Jumlahnya sepasang, pada ayam jantan muda kelihatan lurus dan pada ayam jantan tua tampak berkelok-kelok. Letak ke arah kaudal, menyilang ureter dan bermuara pada kloaka sebelum lateral urodeum. Kemudian yaitu kloaka yang merupakan lubang atau saluran akhir tempat pengeluaran dan muara saluran reproduksi. Untuk lebih jelas mengenai sistem reproduksi jantan ini dapat kita amati pada gambar yang tertera. Selanjutnya, kita masuk ke materi kissing kloaka. Kissing kloaka merupakan proses perkawinan pada Aves, yaitu dengan melakukan kontraksi pada bagian kloaka agar sperma dari jantan dapat masuk ke tubuh si betina. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar.